Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Naiga Sirai dengan NIM C1E1230027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis digital. Di sini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dari brand Toyota. Dari kekuatan, brand Toyota yang kuat sebagai daerah resmi Toyota, perusahaan memiliki akses ini produk terpercaya seperti Avanza, Innova, dan model hybrid atau listrik yang mendominasi pasar. Toyota menyumbang 32,5% pangsa pasar nasional pada 2013 dengan 336,77 unit terjual. Jaringan dealer yang luas, lokasi yang strategis di berbagai wilayah, memudahkan akses konsumen dengan dukungan layanan purna jual beli, mencakup suku cadang asli dan garansi. Kemudian, tim penjualan berpengalaman, fokus pada penjualan retail dan flat, 30% penurunan pada 2020 menunjukkan basis pelanggan korporat yang stabil. Dan yang terakhir, adaptasi digital awal, sudah menerapkan model penjualan online untuk mengatasi pembatasan fisik. Kemudian, di kelemahannya, penurunan penjualan signifikan sebesar 29%, turun pada 2020 dengan kontribusi rendah dari segmen flat atau korporat dan retail konsumen individu, menyebabkan tergantungan pada kredit bermasalah. Kemudian, ketergantungan pada ekonomi makro, daya beli rendah akibat inflasi dana saku, bunga tinggi seperti pada 2004 di mana penjualan nasional lesu karena faktor ekonomi. Kemudian, kekurangan inovasi produk lokal, belum optimal dalam menawarkan varian murah atau EIF yang disesuaikan dengan pasar Indonesia. Misalnya, kompetitor seperti Wuling menawarkan EV terjangkau. Dan yang terakhir, manajemen risiko kredit 30%, penurunan terkait tunggakan pembayaran dari pembelian kredit. Kemudian dari peluang, pemulihan pasar otomotif, penjualan nasional diproyeksikan naik sebesar 900 unit pada 2025, didorong inisiatif pemerintah untuk mobil listrik dan hybrid. Targetnya 850 unit tercapai pada 2024 meski turun. Pertumbuhan digital dan e-commerce, tren pembelian online mobil meningkat dengan potensi kolaborasi platform seperti Tokopedia atau Shopee untuk test drive virtual. Kemudian segmen konsumennya muda dan flat baru, permintaan mobil ramah lingkungan dari generasi milenial atau Gen Z, serta pemulihan sektor pariwisata korporat pasca pandemi. Dan yang terakhir, ekspansi regional, potensi ekspansi ke ASEAN atau kemitraan dengan pabrik lokal untuk produksi CKD atau Company Knockdown. Untuk ancamannya, persaingan ketat, dominasi merek Jepang Toyota, Honda, Suzuki, tapi ancaman dari Cina Wuling dan Chery yang menawarkan harga rendah, pangsa pasar Hyundai naik 3% pada tahun 2003. Fluktuasi ekonomi dan regulasi, kenaikan pajak atau PPNBM dan suku bunga BI yang mengurangi daya beli, penurunan sebesar 16,2%, wholesale-nya dari Januari sampai September 2024. Kemudian gangguan rental pasok global, krisis chip, semikonduktor dan inflasi bahan baku memengaruhi produksi Indonesia. Memproduksi 1,19 juta unit pada tahun 2024, turun dari 2023. Dan yang terakhir, perubahan perilaku konsumen, shift ke transportasi umum atau ride to sharing seperti Gojek mengurangi kebutuhan kepemilikan mobil pribadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi sebagai Direktur PT Toga Mobil Indonesia. Pertama, strategi peningkatan penjualan diversifikasi segmen pasar. Fokus pada segmen flat atau korporat dengan paket leasing khusus untuk perusahaan pariwisata dan logistik. Target kontribusinya 40% dari total penjualan dari 30% saat ini. Kolaborasi dengan platform B2B seperti Alibaba untuk trend flat. Perluasan retail ke konsumen individu melalui promo bundling mobil plus asuransi plus service gratis 1 tahun. Menargetkan 15% peningkatan segmen keluarga muda. Kemudian inovasi produk dengan harga. Perkenalkan varian hybrid atau listrik Toyota seperti Yaris,
cross hybrid dengan diskon PPNBM hingga 50% sesuai inisiatif pemerintah, target 10% penjualan dari EV pada 2026. Program 10 in lama untuk mobil bekas bekerja sama dengan dealer lain untuk likuidasi stok. Kemudian yang terakhir, kampanye promosi inisiatif ikut serta di pameran nasional seperti GIAS 2005 dengan bot interaktif atau Test Drive VR, target 500 slide baru, royalty program Toga Rewards untuk pelanggan lama, memberikan poin red Melba untuk servis atau aksesori. Kemudian, perbaikan yang diperlukan manajemen risiko kredit, implementasikan sistem scoring digital berbasis AI atau approval kredit, kolaborasi dengan bank seperti BCA, mengurangi tunggakan hingga 10%, audit bulanan portofolio kredit untuk mitigasi, peningkatan efisiensi operasional digitalisasi, proses penjualan dengan CRM, Customer Relationship Management seperti Salesforce, mengintegrasikan data pelanggan untuk personalisasi, misalnya remote service otomatis, pelatihan tim sales, target 80% sertifikat digital, dan return tim untuk fokus pada lead generation dari 50% waktu admin menjadi 20%. Pengukuran dan mentoring KPI utama worst bulanan, tingkatan conversion rates target 25%, dan NPS Net Promoter Score dengan pelanggan lebih dari 70, review triwulan dengan dashboard real time, alokasi anggaran 15% dari refund untuk R&D dan digital tools dengan ROI diukur seperti kuartal. Dan untuk pendekatan digital marketing, taktik digital marketing spesifik media dan influencer marketing 40 budget. Kampanye di Instagram atau TikTok, konten video pendek Toyota Life Hacks, test drive virtual review hybrid, kolaborasi dengan 50 influencer otomotif seperti @automotive TriNet, reach 1 juta per follower, target 5 juta viewers, engagement rate 5%. Untuk SEO dan content marketing 20% budget, optimasi website togaindonesia.com dengan keyword dealer Toyota terdekat, target rank 1 Google, blog mingguan tentang tips mobil hybrid Indonesia untuk trip organisasi 50.000 per bulan, email atau SMS nurturing, kirim newsletter personalisasi, misalnya promo Innova untuk Anda ke 100 subscribers. Kemudian Advantage dan e-commerce 30% budget, Google Ads dan Facebook Ads, rating ke iklan pengunjung situs 5.000, target ROX 4 kali, promo flash sale di marketplace seperti Bukalapak untuk booking test drive, AR atau VR experience, aplikasi mobil untuk virtual showroom, integrasi dengan WhatsApp Business untuk chat sales. Dan yang terakhir, analisis dan partnership 10% budget. Toolsnya Google Analytics, Hotjar untuk hot maps, dan AI seperti ChatGPT untuk chatbot, kolaborasi dengan Gojek untuk promote right to drill there. Oke, sekian video saya. Terima kasih. Maaf atas kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.